latihan hari ini ya. Nah, jadi hari ini adalah sesi pelatihan Big Seller ya, untuk 3 fitur yaitu produk, pesanan, dan produk, pesanan, dan pergudangan. Seperti itu ya. Nah, jadi hari ini saya akan membicarakan tentang fitur produk. Kalau saya Kevin, yang akan bawain fitur produk. Kalau yang fitur lain nanti akan dibawakan oleh rekan saya yang lain ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu untuk pengenalan Big Seller ya. Big Seller itu apa? Big Seller itu sistem yang membantu Anda mengontrol seluruh marketplace, seluruh toko di marketplace. Jadi nggak usah sampai login ke marketplace lain lagi ya. Tinggal loginnya di Big Seller dan bisa mengatur sistem, mengatur toko ya langsung dari Big Seller. Nah, saya akan melakukan pengenalan dulu kepada sistemnya. Untuk lalu pengenalan ini perusahaan. Nah, ya, jadi dia sudah sudah banyak sekali yang pakai ini kita, terus perusahaannya juga sudah ada 7 tahun ya. Tahun ini sudah 7 tahun plus, sudah 7 tahun lebih. Lalu, nah ya kalian bisa lihat di perusahaan ini, bagian ini. Terus ada ininya ya. Jadi kalian tenang aja kalau untuk soal keamanan. Nah, kalau masalah keamanan itu sudah aman karena langsung menggunakan interface dari marketplace-nya ya, langsung ya. Jadi tenang aja untuk itu. Karena kalian boleh lihat di integrasi ini semua juga loginnya langsung ke ini ya, ke marketplace-nya ya. Jadi Big Seller tidak ada menyimpan password apapun ya. Jadi aman sekali, semuanya aman. Oke, nah untuk sekarang kita mulai aja ya fitur produk kita ya. Nah, fitur produk ini ada beberapa ya. Scrap, upload produk, ekspor impor produk live, Shopee ada salin toko lagi, terus tambah watermark, terus itu naikkan produk, ada lagi edit harga promosi, ada mass edit order juga ya, seperti itu. Nah, ayo kita coba biar kita lihat lagi. Sekarang lihat dulu caranya proses scrap produk ya, biar nggak bingung dulu. Saya kasih lihat tabel ini. Nah, pertama kalian install ekstensi dulu, habis itu setelah scrap, baru masuk ke hasil scrap. Nah, di hasil scrap itu harus diimpor ke draft toko ya, bukan langsung impor ke live. Jadi kalian harus ingat ya, di sini draft toko baru diedit dulu, habis ini harus diedit, terus baru ditampilkan lagi produk itu. Kalau berhasil dia berhasil, kalau gagal dia akan tulisannya upload gagal, terus ada tulisan merahnya, nanti saya akan kasih tahu, terus edit kesalahannya, dan tampilkan ulang berhasil. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat dulu cara melakukan ini ya, scrap. Oke, nah di sini ada panduan scrap ya, kalian boleh lihat. Kalian boleh lihat di sini ada panduan scrap. Jadi kalian bisa tahu ya seperti apa ya. Nah, itu ya untuk
penginstalan ekstensi ini ya. Karena saya kan sudah pernah menginstal, jadi tidak akan muncul di sini ya. Jadi untuk yang belum pernah menginstal atau misalkan kalian ganti laptop, dia bakal muncul lagi, tinggal dipencet aja seperti biasa. Ntar kalau sudah muncul, nanti dia akan ada seperti ini ya. Kita tinggal diaktifkan aja, nanti sudah bisa. Terus ini di sini ada tombol skip ini. Kalau misalnya ada produk yang sama, mau diiniin dimatiin aja, kalau tidak mau aktifkan terus ya, disarankan aktifkan terus agar tidak ada produk yang kembar ya, yang di scrap. Sekarang kita coba lihat ya, setelah kalian menginstal sesuai dengan prosedurnya ya. Jadi kan sesuai dengan prosedur yang ada, saya juga sudah kasih lihat ya prosedurnya. Jadi kita scrap dulu, jadi setelah install ekstensi. Maju, coba kita cek lagi. Nah, kalau dia udah ada, itu kan seperti ini ya. Nah, kita bisa scrap satu persatu atau scrap satu halaman ya untuk yang pattern page ya. Nah, ini ada yang skip. Kenapa? Itu yang tadi saya bilang ya. Itu karena ini masih aktif, harus dimatikan aja nanti ya. Terus ini untuk scrap ya. Terus kalau untuk scrap dengan tautan, kalian tinggal copy aja salah satu produk itu punya link, masukin di sini. Bisa 20, nanti tinggal mulai aja, nanti dia akan bisa lagi ya. Itu juga salah satu cara untuk menanggulangi yang file produk yang kena skip seperti ini ya. Oke, setelah itu, setelah kalian berhasil, nah kita coba lagi. Setelah kalian berhasil, coba kita lihat di hasil scrap lagi ya. Nah, di hasil scrap, nah, berarti ya, karena sudah ada banyak baju ambil, kita tinggal ini aja impor ke toko ya, bisa impor satu persatu atau impor secara massal ya. Oke, ada ini juga, impor, pilih tokonya. Oke, pilih impor lagi, kemana, seperti itu ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, jadi akan tinggal pergi ke sini saja. Setelah diimpor, nah ini ada satu informasi lagi ya. Jadi produk yang setelah di scrap sebelum ditampilkan ya, karena takutnya ada penalti karena produk duplikat ya. Nah setelah selesai ini kan sudah ada ya, kalian bisa edit satu persatu. Nah seperti ini, atau nanti, nah edit satu persatu ini seperti yang ditampilan di Shopee ya, ya. Kalian bisa lihat juga, bisa edit juga pre-order di sini. Seperti itu. Terus ada lagi, kemarin ada fitur buat SKU ini secara massal nih, kalau Lazada kan wajib diisi SKU-nya di Booksellers, jadi kalian bisa edit dengan ini ya. Jadi kalian bisa mengatur SKU-nya dulu biar rapi ya. Karena sebelum melakukan sinkronisasi stok itu harus dirapikan dulu ya SKU kalian ya. Itu sangat berguna sekali, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya juga untuk sinkronisasi stok. Ini boleh saya jelaskan dulu yang produknya. Nanti kan sudah edit satu persatu. Nah, kalian juga bisa edit massal. Edit massal ini yang berguna sekali ya. Nah, bisa kalian harus pilih ini dulu ya. Kadang bisa seperti ini. Tinggal pilih merek ya. Kalau sama jenis dia akan muncul seperti ini. Tinggal simpan dan lanjutkan. Nah, sudah. Setelah keluar, kita bisa edit secara massal. Tuh, ya. Bisa ditambah, dikurang, terus nama produk juga sama aja. Tuh, sama aja. Terus gambar hanya bisa diutak-atik lokasinya ya. Terus ada SKU input juga. Lalu ada lagi
Tapi yang wajib diisi itu biasanya yang bintang-bintang ya. Nanti ada pre-order, boleh dipilih secara seperti ini ya. Terus ada lagi ongkos kirim nih. Ini harus diaktifkan dulu di Shopee ya. Habis aktifkan di Shopee, Seller Center, nanti tinggal pencet ini, sinkronisasi dulu. Nanti dia akan yang terbaru ya. Selesai, setelah itu udah. Setelah selesai, kalian bisa edit harga juga. Bisa ditambah, dikurang, seperti itu ya. Stok juga bisa langsung sama aja. Terus seperti itu. Setelah selesai, kalian bisa simpan atau simpan dan tampilkan. Nah, seperti itu ya. Terus kalian kalau misalnya tadi cuma simpan, terus bisa ditampilkan di sini ya. Oke, kalau udah kita coba sekarang salin toko ya, karena tadi scrap doang ya. Nah, bedanya scrap sama salin toko itu apa? Karena kalau scrap dia cuma ambil dari produk orang ya. Kalau salin toko dia dari produk sendiri pun bisa. Jadi kalian harus ini ya, harus diingat ya. Jadi kalau saya mau ambil data produk sendiri nggak harus scrap, pakai salin toko aja. Misalnya ini saya impor, saya bisa impor satu persatu, salin satu persatu, salin beberapa, atau salin seluruh toko, seperti itu ya. Kalian bisa lihat dari mana ke mana, dari Shopee ke Lazada misalnya kan. Jadi kita ngambil ini, nah seperti ini ya. Ya, terus habis itu nanti kalau ini kita contohin apa namanya? Kita contohin ini yang salin seluruh toko ya. Jadi kalian bisa live atau semua. Ya kalau semua dia ada 22, dia lihat ya. Lihat aja dilihat di sini seperti itu ya. Terus bisa disalin atau lewati. Kalau produk duplikat dia seperti itu, tinggal dikonfirmasi aja tuh. Nanti kalau sudah selesai, oke, kita tinggal lihat. Oke, kita tinggal lihat. Nah, hasil yang sudah di copy paste ya, disalin ya. Kita bisa edit juga, sama aja kayak tadi. Tuh, kalau beda ini dia akan pilih kategori ya. Seperti itu. Tuh, ini untuk yang edit satu persatu ya. Dia bisa massal, dia bisa juga diedit juga seperti ini ya. Pokoknya kalian boleh lihat. Ini satu persatu yang bintang-bintang merah wajib diisi. Terus kalau yang apa edit massal juga sama aja. Kalian harus lihat lagi. Sepertinya disimpan dan lanjutkan aja. Oke, ini juga ya seperti yang tadi saya bilang. Di sini ada merek bisa dijadikan no brand secara langsung tuh ya. Terus ini SKU wajib diisi, makanya tadi di sana harus saya bilang ada buat SKU secara kompleks ya. Jadi itu bisa buat sendiri sesuai keinginan ya. Nah, ini boleh dilihat ya. Bisa dipilih sendiri, tapi kalian harus bikin SKU init dulu. Nah, seperti itu. Nah, tinggal isi aja yang perlu diisi. Terus beratnya juga harus diperhatikan nih kilogram ya. Jadi tergantung bagaimana ya. Terus kalau untuk promosi dia, promosi Lazada kalian bisa lihat ya. Tuh, ini ada ini ya, di sini bisa ditambah atau dari edit satu persatu pun bisa ya. Di sini ada harga promosi ya. Nah, itu ya. Jadi kalian bisa lihatin seperti apa dia. Oke, untuk ini untuk salin toko juga sudah ya. Ini juga bisa disimpan atau simpan dan tampilkan. Lalu Shopee bisa melakukan impor ekspor tabel untuk mengkabari harga dan stok ya. Shopee dan Tokopedia ya. Tuh. Jadi ini tinggal
tinggal diikutin aja alurnya ya. Tinggal diikutin alurnya, dipilih toko dulu, diekspor, habis ekspor baru diedit dan diimpor. Yang boleh disentuh cuma harga dan stok aja ya. Seperti ini ya. Nah, seperti itu kalau udah. Tokopedia juga bisa ya. Tokopedia juga bisa, jadi sementara hanya bisa dua ini. Ya, seperti ini. Nah, kita juga bisa melakukan pengeditan massal Tokopedia ya, dan bisa ada etalase sekarang ya. Tuh, sudah ada etalasenya ya. Terus kalian juga bisa pre-order, tinggal diaktifkan. Oke, seperti ini ya. Terus kalau Tokopedia dia tidak bisa edit tampilkan massal ya, harus satu persatu seperti ini. Nanti tinggal perbarui aja, nanti disimpan, nanti tinggal ditampilkan satu persatu pakai tombol ini sambil enter aja. Itu ya untuk Tokopedia. Dan Tokopedia harus power merchant dulu baru bisa dihubungkan ya. Setelah selesai, kita lihat dulu lagi, kembali lagi ke hasil scrap. Tadi ada satu hal penting yang saya belum katakan. Di sini ada pengaturan impor ya. Pengaturan impor ini fungsinya adalah untuk kayak kadang-kadang tuh kalian habis scrap kan pengennya harga diskon atau harga asli kita tidak tahu. Nah, jadi kalian bisa pilih sendiri di sini ya, tapi hanya untuk Shopee dan Lazada aja ya. Di sini banyak sekali fiturnya. Fiturnya banyak sekali ya. Di sini untuk menambah deskripsi, ongkos kirim semuanya bisa. Selainnya juga bisa ya. Nah, seperti itu kalian bisa dilihat ya. Berat pun bisa, karena berat tidak bisa terskrap, jadi kalian bisa langsung atur dulu semuanya disamain atau gimana, boleh juga. Terus pengaturan disimpan aja, setelah simpan selesai. Oke, dan kita coba lihat di promo diskon. Nah, jadi fitur promo diskon ini sama persis kayak di Shopee ya. Jadi kalian nggak usah buat lagi promo diskon di Shopee, langsung bikin di Wixseller aja. Kalian boleh sinkronisasi dulu semua. Nanti yang dari Shopee masuk ke sini, kalian bisa edit lagi, diedit atau ditambah ya buat promo tuh. Bisa pilih tokonya, tinggal pilih aja. Ini isinya sama kayak di Shopee ya caranya, semuanya sama, terus nyawa produk lagi seperti ini. Lalu kita bisa masukin harga berapa persen ya. Tuh, stoknya berapa, batas pembeliannya berapa. Nah, setelah selesai ditampilkan, nanti dia akan ada status ya, sedang berlangsung, akan datang, atau kadaluarsa. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa ini ya, melihat sesuai dengan yang diinginkan. Habis buat, kalau tadi sedang berlangsung atau akan datang, ini kalian bisa melakukan produk kalian, menambah promo ya di draftnya misalnya nih. Kalau pas di draft, kalian bisa langsung pilih seperti ini ya. Nih, kalian bisa sebelum update, kalian bisa pilih dulu promonya. Nah, ini bisa disinkronisasi dulu, nanti tinggal dipilih aja untuk yang ini ya, Shopee, di draft. Terus ada lagi, kalian bisa juga langsung di sini, di live, di produk live-nya, tinggal langsung ditambah, ya, dipilih promo yang ada, diedit aja. Terus kalau yang sudah ada promo, kalian hanya bisa, kalau sudah ada promonya, kalian ini ya, kalian bisa edit lagi ya. Kalian nggak bisa pilih promo baru, hanya bisa diedit harganya ya, kalau untuk yang sudah ada promo ya. Nih, seperti ini ya, dia sudah terkunci. Kalian tinggal edit aja, tapi nggak bisa pilih ulang. Kalau mau pilih ulang, harus pergi ke promo diskon lagi, kalian harus dihapus ya dari produk itu dari dalam ya, seperti itu. Nah, itu untuk promo diskon. Lalu ada lagi template watermark ya. Nah, ini salah satu fitur juga andalan ya. Nah, watermark ini
Kalian awalnya dikasih 5 dari sistem ya. Kalian boleh edit atau enggak buat baru lagi dan buat 10, jadi total ada 15. Kalian bisa edit dan buat sendiri untuk sistemnya, untuk buat ininya, template-nya. Nah, fungsi template kan tahu sendiri juga ya, kalian bisa mempercantik produk kalian ya. Nah, jadi kalian bisa seperti ini menambahkan watermark. Caranya ada di sini. Menambahkan watermark dulu. Tuh, ya di sini tambah watermark. Tuh, hanya terapkan pada foto pertama, kita bisa aktifkan atau nonaktifkan, nanti dia akan otomatis ya. Tuh, kalau saya matikan, dia semuanya akan bertambah ya. Terus kalau saya pilih hanya pada foto pertama, dia hanya akan pada foto pertama. Terus ada lagi, sebelum kalian melakukan sesuatu, kalian ekspor dulu fotonya. Agar datanya tersimpan, karena Bixler tidak bisa mengembalikan lagi ya. Setelah kalau sudah berbaharui, atau disimpan tidak bisa lagi. Kalau masih belum simpan bisa ya. Jadi bisa dikembalikan ke kondisi awal ya. Nah, setelah selesai seperti ini, kalian bisa juga melakukan secara massal, tapi hanya bisa Shopee dan Lazada. Nah, untuk yang marketplace lain, kalian bisa melakukannya di draft. Nah, kalau ini tuh, lihat, tambah watermark ya. Nah, sekarang sudah bisa menerapkan pada produk dan foto produk dan variasi juga ya. Tidak hanya pada foto pertama ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa lihat, kalau misalnya di lain, di selain Tokopedia sama Shopee, Lazada sama Shopee, dia tidak bisa melakukannya di ini ya, di produk live ya, karena nggak ada aksi massal, harus di draft, dia baru bisa ya. Tuh ya, sama aja. Oke, itu untuk template watermark. Lalu naikkan produk ya. Saya akan jelaskan dulu apa itu naikkan produk. Nah ini ya, lihat dulu semua ya. Ini salah satu fitur di Shopee ya. Fungsinya bisa mempromosikan produk dan berada urutan daftar teratas produk terbaru. Itu kalian sebenarnya juga tahu. Nah, makanya Bixler ada fitur ini namanya naikkan produk otomatis. Jadi bisa nambahin 30 produk ya. Kalau Shopee kan cuma 5 produk 4 jam, tapi harus pencet sendiri. Kalau Bixler itu 30 produk, ya setiap 4 jam juga ya, cuma bergilir. Jadi totalnya ditambah-tambah juga namanya 24 jam naikkan produk ya. Tapi nih lihat 4 jam pertama nomor 1 sampai 5 dinaikkan. Habis itu 6 sampai 10. Nanti sampai habis dia jadinya 30 kan. 25 sampai 30 nanti baru kembali lagi ke 1 sampai 5 ya. Dia akan kembali ke halaman pertama lagi ya. Seperti itu. Jadi saya akan kasih lihat dulu dia contohnya nih. Misalnya kalian habis masuk ke naikkan produk ini, dan dia tampilannya seperti ini ya. Tuh, ada bisa tambah 5 di atas, 25 di bawah. Nah, terus ada namanya ini ya, menetapkan produk, jadi dia nggak akan ikut bergilir ya, seperti itu. Teorinya sama aja ya. Nah, kalau ini sudah mulai dan ini ditetapkan gini, nanti akan setelah disimpan dia akan naik ke nomor 1 otomatis, dan setelah naik ke sini, setelah yang ini selesai, dia akan naik. Itu namanya menetapkan produk ya. Kalian bisa menambahkan produk yang ada seperti ini ya. Seperti itu. Nah, harus diingat lagi ya, jika kalian tidak login atau tidak masuk ke Bixler ya, selama lebih dari 30 hari, jadi nanti sistem akan menonaktifkan otomatis fitur ini ya. Jadi kalian langsung otomatis dia off ya, seperti itu. Jadi kalian harus login kembali dan mengaktifkannya kembali. Tapi kalau login terus dalam 30 hari tidak ada masalah ya. Jadi tidak akan ditutup sendiri oleh sistem. Itu ya salah satu ini ya. Nah, setelah ini kita juga ada salah satu fitur baru ya. Jadi ada lihat juga di template ini ada namanya template balasan penilaian ya. Ini fitur baru kita, kalian boleh dicoba ya. Ini namanya fitur promosi. Sekarang fitur pelanggan kan dihilangkan dan mengganti jadi fitur promosi. Nah, di sini adanya pengelolaan penilaian. Nah, di sini ada fitur namanya fitur balasan penilaian otomatis ya.
Jadi sekarang sudah bisa membalas penilaian ya. Jadi kalau ini kalian nggak usah capek-capek lagi membalas penilaian, seharinya bisa dikasih 20 ya. Jadi kalau kalian mau meningkatkan batas jumlahnya, kalian harus hubungin ke CS ya. Nanti akan dikasih tahu caranya. Gimana caranya untuk meningkatkan ini ya, 20 penilaian ini untuk satu akun ini ya. Jadi semua toko yang terdaftar hanya segini, seperti itu ya. Nah, itu adalah balasan penilaian ya. Jadi balasan penilaian otomatis seperti itu. Nah, ini kita harus buat template-nya dulu ya. Caranya buat template-nya dulu. Jadi bisa buat template baru tuh. Jadi kalau misalnya bintang 1, kalian mau balas apa? Bintang 2 balasannya apa? Bintang 3 balasannya apa? Bintang 4 balasannya apa? Terus satu bintang ini ada 10 ya, 10 template. Jadi nanti kalau kalian udah bikin 10 seperti ini, begini, nanti sistem akan otomatis pilih balasan itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kasih bintang 1, jadi dia akan acak dari 10 ini ya, jadi kalian pilih. Jadi balas 1 aja gitu. Jadi nggak sama, biar tidak sama ya setiap kali ya. Kalau udah tinggal di on aja, sama seperti ini ya. Tuh, dia bisa di on ya, seperti itu. Bisa di on off juga ya di sini. Seperti itu, setelah selesai disimpan aja. Itu kalian boleh lihat di pengelolaan penilaiannya. Tuh, kalian bisa lihat ya, dia ada riwayatnya, karena saya di akun saya tidak ada ya. Nanti akan ada, bisa kelihatan kalian toko ini sudah balas apa aja, gitu ya. Oke, jadi dia tadi tinggal seperti itu ya. Nah, untuk ini sudah selesai ya fitur produk kita, tambah fitur pengelolaan penilaian ini. Kalau masih ada pertanyaan, kalian boleh bertanya ya. Boleh bertanya, boleh tanya aja seputar fitur ini. Nanti setelah ini akan akan lanjut ke fitur penilaian ya. Kalau nggak ada yang mau tanya ya. Oke, mau ngobrol juga boleh ya. Silakan. Nanti kita kasih waktu ya. Kalau sudah ini, ya. Kalau masih ada pertanyaan lagi, nggak paham gimana? Ada pertanyaan nggak? Kak, mau tanya dong. Ya, boleh. Coba silakan bertanya. Ini Kak, kalau misalkan kita scrap dari produk Shopee ke Tokopedia itu kan bisa di-scrap kan ya. Cuman kadang kalau udah di-scrap itu fitur variasi itu kadang nggak ikut ke scrap Kak. Kenapa ya kira-kira? Ini setiap marketplace beda ya peraturannya, terus kategorinya pun beda-beda ya. Jadi kadang bisa seperti itu gitu, bisa hilang atau enggak, bisa enggak ada atau mungkin terganti gitu. Itu sih wajar ya, tinggal edit sendiri aja gitu. Oh, oke. Berarti kalau misalkan udah di-scrap baru kita edit lagi sendiri gitu ya Kak? Ya, memang tetap harus diedit, habis scrap tetap harus diedit ya. Jadi biar dia juga untuk variasinya ya Kak? Iya, semua diedit, nama produk ditambahkan, ditambahkan sendiri, terus nama deskripsi juga diganti. Ya, baik dibedakan karena takutnya bisa terjadi namanya produk duplikat ya. Iya, apa sih? Nah, sekarang Tokopedia memang dia bisa ngecek ya, jadi hati-hati aja kalau ini ya, kalau scrap jangan langsung asal scrap aja, harus dilakukan pengeditan dulu. Terus untuk penamaan produk siapa? Karena Najib ini penamaan produk yang bagus itu ya
terserah, biasanya sih yang langsung aja. Terus kalau kalian memang mau bikin branding atau apa, ya tulis brandingnya di depan produk kalian gitu. Itu terserah kalian ya untuk penamaan produk ya. Kalian boleh juga cari referensinya di toko-toko lain seperti apa yang bagus itu. Apa masih ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup, Kak. Oke, yang lain masih ada? Untuk fitur ini, produk ini, kalau masih ada boleh ditanyakan lagi ya. Kalau misalnya sudah tidak ada, nanti kita akan dilanjutkan ya ke fitur selanjutnya ya. Fitur pesanan, nanti diajarin caranya untuk pesanan. Kan habis produk masuk, habis produk dibuat, ya nanti pesanan gimana cara prosesnya ya, nanti harus diajarin karena di Bigseller tuh bisa langsung ya, jadi lebih enak gitu dan simple. Jadi nggak usah bolak-balik lagi sampai ke marketplace-nya. Oke, kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi, kita langsung lanjut ya ke fitur selanjutnya ya. Jadi kita akan ini ya, pandu lagi ya. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Arya. Untuk berikutnya, saya training di bagian pesanan. Oke, kalau misalnya kita udah login di Bigseller, di bagian pesanan ini ya, kita klik masuk. Nah, di bagian ini ada dua jenis pesanan ya. Satu, yang di bagian pertama ini, proses pesanan ini pesanan yang dari online shop. Ya, yang dari marketplace kita semuanya yang sudah dihubungkan di Bigseller. Nah, untuk pesanan yang kedua itu adalah pesanan manual. Kalau untuk pesanan manual, kita yang bisa buat sendiri. Jadi pertama, kita mulai dulu dari pesanan manual ya. Nah, di sini cukup gampang aja. Tinggal kita input aja nomor pesanan dan data-data yang lain. Kalau yang kolom per bintang wajib kita isi ya. Nah, biasanya kalau pesanan manual ini, ya biasanya untuk potong stok aja. Kalau misalnya kita ada yang jual di offline ya, di supermarket atau di ruko misalnya, dan sekalian kita ada online shop juga ya. Nah, jadi kita pakai pesanan manual ini bisa untuk potong stoknya sesuai dengan yang di online shop kita ya. Begitu kita sudah setting, kita simpan aja dan kita bisa memproses pesanan juga melalui Bigseller. Oke, untuk berikutnya kita fokus di pesanan online aja ya. Oke, kita klik masuk proses pesanannya. Nah, di sini di sebelah kiri ada beberapa status pesanan kita harus perhatikan. Yang pertama, semua pesanan. Artinya pesanan yang di toko-toko kita yang telah hubungkan di Bigseller akan kita bisa cari di bagian sini. Ya, tinggal kita filter aja. Filter dari marketplace, toko, status, jasa kirim, dan lain-lain. Ya, semuanya kita dapat mencari di sini. Nah, jadi di Bigseller ada beberapa langkah kita harus melakukan untuk memproses pesanan. Ya, ini ada 4 langkah yang sangat penting. Kita mulai dari satu persatu dulu. Dan sebelumnya saya harus
perhatikan semuanya kita. Kalau kita memproses pesanan di Big Seller, kita tidak usah banyak peduli status pesanan di Seller Center, karena status pesanan di Seller Center itu mungkin bisa jadi sedikit beda yang dengan di Big Seller ya. Jadi cukup aja kita fokus status pesanan yang di Big Seller. Oke, kita mulai dari langkah pertama dulu. Nah, untuk pesanan baru yang semuanya sudah masuk di marketplace, kita bisa lihat dari status ini, menunggu di proses. Ya, menunggu di proses. Semua pesanan yang baru sudah masuk di Seller Center akan nampak dari sini. Ya, kalau seandainya sudah ada pesanan masuk di Seller Center tapi belum dapat lihat di Big Seller, kita bisa juga klik sinkronisasi pesanan manual dari sini. Artinya sekarangnya pesanan yang di Seller Center akan tersinkron ke Big Seller, dan kita bisa lihat di sini ya. Nah, jadi untuk cara memprosesnya gimana? Nah, ini yang cukup gampang itu kita centang dulu ya, dan klik proses. Ini aja udah cukup. Atau bisa kita memproses satu persatu. Ya, klik aja proses. Begitu kita klik proses, otomatis dia pindah ke status menunggu dicetak ya. Masuk ke menunggu dicetak kalau kita klik proses. Dan bisa juga kita asal dengan pilih jasa kirim, edit nama pengiriman, sisihkan pesanan ya. Dan di sini kita bisa ekspor data pesanan kita ya. Nah, kita bisa ekspor datanya semuanya di sini, dan kita bisa buat template-nya juga ya. Template kustomisasi. Nah, oke, di sini kita bisa edit data yang mana kita kita mau lah ya ekspor ya ke Excel. Oke, baik. Nah, terus di sini kita di sebelah kanan bisa lihat juga rincian pesanan ya, rincian pesanan, nomor pesanan, nama pembeli dan lain-lain, alamat pengiriman, catatan, lain-lain gitu. Oke, baik. Nah, di sini begitu kita klik proses, dia pindah ke menunggu dicetak. Nah, pengertian menunggu dicetak di sini artinya kita bisa cetak laba pengiriman. Di sini kita bisa cetak satu persatu di sebelah kanan ya, di tombol ini cetak laba pengiriman. Atau kita bisa cetak secara massal. Kita centang dulu pesanan yang mana kita mau cetak dan klik cetak laba pengiriman. Siap memuat. Nah, kita bisa langsung cetak aja di sini ya. Dan begitu kita sudah selesai mencetak dan tutup halaman ini, kita kembali ke halaman yang di Big Seller tadi. Nah, di sini kita bisa tandai sudah dicetak. Artinya kalau kita klik, nah, pesanan yang tadi kita cetak itu ditandai. Nah, di mana di sebelah kanan di bagian status ini kita bisa lihat ada tandanya warna hijau. Laba sudah dicetak pada waktu ini ya. Nah, oke, setelah kita bisa cetak laba pengiriman, nah yang di Big Seller ada fitur yang menarik lagi adalah kita bisa cetak daftar pengambilan barang ya. Kita cetak secara massal juga, di bagian kasih massal cetak daftar pengambilan barang. Kita klik masuk. Nah, di sini namanya Picklist ya, namanya Picklist. Nah, kalau kita yang punya sub akun itu nanti di sini biasanya ya Picklist yang sederhana ya. Kalau misalnya kita yang punya main akun Big Seller, kita bisa setting karena Picklist-nya ada dua jenis, satu yang standar ya, ada gambar produknya juga. Tapi yang saya punya ini bukannya standar, maka dia cuma ada data-data dasar aja ya. Oke, kita cetak Picklist ini untuk ambil barang ke gudang ya, biar kita tahu untuk orderan ini barang apa dan mau ambil berapa ya, khusus untuk ambil barang aja. Oke. Nah, setelah kita bisa cetak Picklist ya, bisa daftar juga bisa tandai juga ya. Tandai sudah dicetak. Nah, setelah kita bisa cetak Picklist, yang satu lagi itu adalah summary list. Summary list ya.
Nah, ini agak beda dengan pick list. Memang ini untuk ambil barang juga, tapi summary list ini dia jumlahkan per tok, ya, yang ada berapa dari sejumlah pesanannya. Nah, misalnya kalau misalnya kita ada 3 pesanan, tapi ada 2 pesanan itu adalah 1 per tok, maka dia langsung jumlahkan di sini. Nah, untuk per tok ini kita butuh ambil 2 piece. Nah, maka ini summary list lah ya. Ini agak beda dengan pick list-nya. Oke, selain ini cetak laba pengiriman yang standar, pick list, sama summary list. Nah, jadi cetak laba pengiriman yang tadi itu adalah laba pengiriman standar yang dari seller center. Nah, di Big Seller ada satu fitur yang menarik itu adalah kita bisa edit laba pengiriman customer ya di Big Seller. Nah, kita bisa masuk dari pengaturan ya, bagian pengaturan pengiriman. Nah, di sini kita pilih dulu jasa kirim yang di marketplace yang mana, misalnya saya contohkan dari Shopee ya, jasa kirim Shopee. Nah, terus dengan jasa kirim Express Samte ya. Kita edit aja. Edit dulu di sini. Kita masuk ubah. Nah, ubah. Di sini ada 2 jenis laba pengiriman. Satu adalah laba pengiriman standar, yang mana yang sama dari seller center, terus satu lagi yang disediakan dari Big Seller. Nah, di sini adalah custom ya, laba pengiriman custom. Nah, di sini ada 2 tipe juga, bedanya cuma sedikit. Nanti kalian bisa bandingkan sendiri ya. Nah, di sini intinya kita bisa pilih data apa aja yang mau dicetak di laba pengirimannya ya. Misalnya ini nomor SKU, nomor raknya, judulnya, apakah mau dicetak, tinggal kita centang aja jumlahnya. Dan satu lagi adalah pesan mudah pecah ya. Kalau misalnya kita centang ini mudah pecah, nanti di laba pengiriman itu akan nampil ini fragile ya, mudah pecah, jangan dilempar atau dibanting. Nah, akan tampil ini. Tapi kalau kita tidak centang ini ya, tidak ada seperti itu. Nah, selain ini, kita kalau misalnya untuk penjual-penjual yang banyak orderan itu ya, atau penjual yang biasa pun nggak apa-apa lah. Kalau misalnya kita mau nempel logo atau merek kita ya, nama merek kita di laba pengirimannya, itu pun bisa. Nah, tinggal kita pilih logo custom aja ini ya. Kalau kita pilih logo custom, kita bisa upload logo kita atau kita bilang merek kita lah ya. Di sini kita upload. Nanti logo kita akan nampil di sini. Di paling ini pojok kiri atas ini ya, diganti Shopee. Jadi logo Shopee nggak ada lagi, diganti dengan logo kita yang upload dari sini. Oke, terusnya ada catatan laba pengiriman, misalnya kita mau pesan sama pembeli, misalnya mohon direkam videonya sebelum dibuka ya. Nah, maka kita bisa ini buat aja catatan sini. Nanti catatan ini akan nampil di bagian paling bawah. Note di sini ya, keterangan ini paling bawah di sini. Oke, setelah kita setting, tinggal kita konfirmasi aja. Nah, kalau misalnya kita mau pakai laba pengiriman custom ini, jadi kita harus cetak laba pengirimannya dengan ukuran ini A6 ya, thermal 100 kali 150 ini senti ya di sini, cuma satu ukuran kita bisa pilih. Oke, kita simpan, tinggal kita simpan aja. Nanti kalau kita cetak laba pengiriman tadi jasa kirim ini nanti akan menggunakan custom laba pengirimannya tadi kita setting. Oke, kita kembali ke halaman pesanan tadi. Nah, tadi kan di halaman ini kan kita sudah cetak laba pengiriman ya, sudah bungkuskan barang, udah siap, udah tempel laba pengiriman ke barangnya juga. Jadi kita bisa kirim barang ya. Ini kan agak beda, ini agak beda dengan yang di seller center ya, misalnya di Shopee, begitu kita cetak laba pengiriman, artinya kita udah request pickup. Yang maksudnya kurirnya akan datang setelah kita cetak laba pengiriman. Tapi kalau kita di Big Seller, kita cetak laba pengiriman tidak ada hubungan dengan request pickup.
Di sini begitu kita klik kirim, baru request pickup ya. Tentu aja kalau misalnya yang throw off itu kita harus kirim ke counter sendiri ya. Nah, cuma kita namakan aja misalnya pickup. Kalau yang throw off itu kita harus kirim sendiri ke counter jasa kirim. Oke, di sini bisa kita klik kirim satu persatu di sebelah kanan, atau kita centang ya banyak secara massal ya. Nah, tinggal kita klik aja kirim. Klik kirim. Begitu kita klik kirim, dia pindah status ke menunggu pickup. Jadi pesanan semuanya yang sudah masuk ke status menunggu pickup, artinya kurirnya akan datang jemput barangnya. Atau untuk yang throw off itu kita kirim sendiri ke counter jasa kirim. Gitu aja ya. Di status ini tidak usah kita melakukan apapun. Tinggal kita nunggu aja kurirnya datang untuk jemput barangnya. Dan untuk yang throw off itu kita kirim ke counter jasa kirim. Gitu aja ya. Oke, baik. Nah, jadi status yang di menunggu menunggu pickup ini, kalau seandainya udah diambil sama kurir dan udah di-scan sama pihak jasa kirim, nah pesanan yang di status ini akan otomatis pindah ke status pesanan dikirim. Ya, dia otomatis kirim ke pindah ke sini. Termasuk yang throw off. Ya, yang throw off itu kalau misalnya kita udah kirim barangnya ke counter jasa kirim, begitu mereka scan, nah pesanan yang di menunggu pickup ini akan otomatis pindah ke pesanan dikirim juga. Nah, kenapa kita harus buat satu lagi status menunggu pickup? Karena bisa kita melacak juga, sebenarnya kita bisa melacak juga pesanan ini. Karena misalnya pesanan yang ada di status ini cukup lama, misalnya udah 2-3 hari, tapi tetap masih ada di status ini. Berarti pesanan ini tetap belum di-scan sama pihak jasa kirim. Jadi kita bisa curiga apakah pesanan itu kehilangan. Atau apakah memang kemarin dulu itu belum diambil sama kurirnya. Itulah artinya. Nah, kenapa kita harus ada satu status lagi untuk menunggu pickup? Karena kita bisa tahu pesanan ini apakah memang udah di-scan sama kurirnya dan apakah bisa jadi kehilangan. Ya. Jadi kalau udah masuk ke pesanan dikirim, oke, berarti udah pesanan ini dalam perjalanan. Nah, jadi udah selesai bersetur untuk mengatur pengiriman. Ya, udah siap memproses pesanan. Nah, di Bixala kami ada sediakan satu status lagi, status pesanan disisihkan ya di sini. Kenapa kita ada status ini? Nah, jadi kita lihat kembali lagi ke status yang tadi. Nah, untuk pesanan yang menunggu diproses atau menunggu dicetak itu, kalau misalnya ada pesanan kita tidak mau memprosesnya sekarangnya ya, mungkin atau besok baru kita memproses, maksudnya bukan pesanan yang prioritas lah ya, atau misalnya kita bilang ada pembeli mengacu sama kita penjual itu, misalnya dia minta nggak usah kirim dulu pesanannya karena mungkin dia mau pataukan ya, maksudnya masih meragu juga lah dari pihak pembeli. Nah, jadi untuk jenis pesanan ini kita bisa sisihkan dulu. Karena pesanan ini memang kita tidak bisa menentukan apakah mau mengirim segeranya. Ya, atau misalnya pesanannya masih stoknya masih kurang, atau kita memang dari pihak kita sendiri mau nunggu dulu, tidak mau langsung memproses. Maka kita bisa sisihkan dulu. Nah, dari sini sebelah kanan sisihkan pesanan ya, sisihkannya dulu. Nah, jadi pesanan yang sudah disisihkan kita bisa kembalikan lagi ke status asalnya ya. Artinya kita sisihkan dari status yang mana, saat kita kembalikan dari status pesan disisihkan, dia akan langsung balik ke status awalnya seperti itu. Oke. Nah, ini untuk cara untuk bersetur memproses pesanan. Jadi setelah kita udah kirim barang, nah di Bixala fitur satu lagi yang cukup menarik itu adalah kita bisa melacak jasa kirim kita. Di bagian pesanan, pelacakan jasa kirim.
Kita klik masuk. Nah, di sini kita bisa melacak jasa kirim kita ya. Oke, saya contohkan. Kalau misalnya kita ada pesanan di sini. Oke, kalau kita ada pesanan di sini, ya misalnya. Nah, kita bisa cek rincian pesanan ya, satu. Yang pertama, kedua itu kita bisa melacak rincian pesan jasa kirim. Nah, di halaman ini kita bisa melacak misalnya jam berapa, tanggal berapa pesanan kita ini di-scan oleh pihak jasa kirim. Dan posisinya, kita bisa melacak posisinya, misalnya hari ini ada di posisi Jogja atau misalnya di Surabaya, maksudnya bisa melacak lah posisi pesanan kita ini, dan tanggal berapa, jam berapa telah diterima oleh pembeli, seperti itu. Oke. Dan sekalian kita bisa filter juga status pesanan, misalnya sedang mencari, tidak ditemukan, dalam perjalanan, menunggu diterima atau sudah diterima, dan lain-lain ya. Kita bisa filter dari atasnya juga, tapi untuk sementara ini cuma mendukung Marketplace, Shopee, dan Lazada. Oke, ini untuk melacak jasa kirim. Nah, satu lagi kita bisa mengelola retur. Artinya kalau kita ada pesanan di retur oleh pembeli, nah akan muncul di sini, ya. Dan yang sudah diterima atau belum diterima. Untuk sementara ini cuma mendukung Marketplace, Shopee, sama Lazada juga ya di sini. Nah, jadi terus selain kita bisa ini melihat pesanan yang diretur oleh pembeli, satu fiturnya lagi adalah kita bisa langsung kembalikan stok pesanan itu ke gudang kita. Tetapi dasarnya adalah pesanan ini memang dipotong stok dari sistem Big Seller, itu baru bisa ya. Kalau kita memproses pesanan ini di seller center, kita tidak bisa pakai fitur ini scan dan tambah stok. Dan itu harus dengan status yang belum diterima pembeli ya, yang belum diterima sama pembeli dan sudah dia retur. Nah, jadi kita bisa scan dan tambah stok. Di sini kita sambungkan aja scanner kita ke laptop kita. Nah, nanti tinggal kita scan kodenya atau nomor resinya ya, kita bilang pakai scanner, langsung scan di sini, nanti kita konfirmasi dan stok ini otomatis dia kembalikan ke gudang kita. Tapi syaratnya adalah pesanan ini kita yang memproses di Big Seller dan dalam menggunakan fitur bergudangan di Big Seller ya. Oke, dan di sini pun kita tetap bisa ekspor pesanan ya, dalam pesanan dari sini. Nah, untuk berikutnya yang pesanan belum di-scan artinya kalau misalnya pesanan sudah kita kirim ya, udah masuk ke status ini dikirim ya, menunggu di pick up. Tapi kalau ada pesanan yang masih belum di-scan, ini akan muncul di sini. Jadi kita bisa cek pesanan yang mana kita sudah kirim tapi belum di-scan. Ya, begitu. Baik, satu lagi pesanan yang dibadaukan. Nah, jadi kalau ada pesanan yang dibadaukan oleh pembeli atau mungkin dibadaukan dari pihak sistem marketplace ya. Nah, yang penting pesanan yang dibadaukan ya, semuanya akan bisa kita lihat dari sini. Tetapi untuk sementara ini kita belum bisa langsung memproses pesanan yang dibatalkan. Kita harus memproses pesanan yang dibatalkan ini di seller center ya. Begitu kalau sudah kita memproses pesanan tersebut, kita bisa tandai sebagai telah diproses ya. Kalau misalnya kita memang memproses di seller center, kita bisa tandai aja gitu. Nah, oke, terus satu lagi yang ngatur gudang, Nah, di sini kita bisa ngatur gudang ini. Nah, untuk nama aturannya bebas kita buat. Nah, apa pengertiannya di sini? Kalau misalnya kita pilih 3 syarat ini. Kalau misalnya barang ini terjual di toko ini dan dengan jasa kirim sekian, dan dengan SKU gudang ini, artinya produk ini kita ngatur di gudang ini. Ya, misalnya kalau kita punya banyak gudang, ya kita taruh di gudang inilah artinya, sebegitu.
Oke, kita simpan aja. Nah, jadi yang terakhir itu adalah kelola ongkir. Nah, jadi kita bisa melacak ongkir yang untuk marketplace Shopee sama Lazada. Ya, kita contohkan dengan yang di Shopee aja. Misalnya, saat kita upload produk kan ada kita isi produknya. Nah, jadi waktu pembeli dia membayar kan ongkirnya berdasarkan berat kita yang isi saat kita upload produk. Nah, tetapi berat ini bisa ada selisih dengan berat yang benar yang ditimbang sama jasa kirim. Nah, itu kan bisa ada selisihnya, tidak mungkin 100% sama. Nah, jadi ongkirnya bisa ada selisih. Misalnya, kita isi 0,5 kilo yang di berat produk kita. Nah, saat pembeli dia membayar ke kita itu kan ada sebagian sebagai ongkir. Nah, misalnya 5.000, pembeli yang bayar ke kita sebagai ongkir. Tetapi saat kita yang bayar ke jasa kirim, kan dari pihak jasa kirim itu kan dia menimbang barangnya. Dia bukan berdasarkan yang 0,5 kilo itu yang kita yang isi kan. Nah, jadi kalau dia timbang mungkin lebih berat dari 0,5 kilo, mungkin misalnya ongkirnya jadi 10.000. Nah, itu ada selisihnya. Pembeli yang bayar ke kita 5.000, tapi kita yang bayar ke jasa kirim itu 10.000. Nah, di sini kan kita rugi 5.000 di bagian ongkos kirim. Nah, itu ada selisihnya. Kita bisa melacak dari sini. Nah, dengan data ini kita bisa naikkan jasa kirimnya, naikkan ongkirnya dengan tanpa perak yang di produk itu. Ya, itulah gunanya di bagian pesanan ya, di bagian pesanan. Oke, saya kira sudah cukup di bagian pesanan. Kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Ayo, silakan aja kalau ada yang kurang paham. Mana atau memang cukup gampang aja di bagian pesanan, jadi memang nggak ada pertanyaan ya. Itu. Mhm. Ya, nggak ada ya, memang nggak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ya untuk fitur berikutnya. Oke, baik. Jadi terima kasih di bagian ini. Kedengaran ya suaranya ya. Oke, kalau kedengaran, kita langsung aja lanjut ya ke fitur selanjutnya, yaitu fitur pergudangan dari reseller ya. Saya Rico di sini pembawa pelatihan kali ini untuk fitur pergudangan kali ini ya. Oke, jadi apa sih kegunaan dari fitur pergudangan reseller? Yang pertama itu jadi sistem akan memotong stok saat dalam proses pesanan di reseller.
Terus kita bisa memantau stok gudang yang sebenarnya dari produk tertentu secara langsung ya. Terus pick list dan part list dicetak pada pencetakan ringkasan dukungan big seller. Jadi apa sih sebenarnya sinkronisasi stok? Sinkronisasi stok itu misalnya kan kita punya banyak toko ya di beberapa marketplace. Nah, akan tapi produk kita yang di beberapa marketplace itu memiliki produk yang sama. Jadi kita membutuhkan stok yang terpusat ya, stok yang bisa bisa membagi ke semua marketplace. Nah, di sini kita ada yang namanya sinkronisasi stok ya untuk setiap marketplace gitu. Nah, jadi di sini ada 4 langkah untuk sinkronisasi stok di big seller ya. Nah, bagaimana caranya kita lihat dulu ya. Pertama, buat dulu SKU tokonya. Langkah kedua, buat SKU gudang dan hubungan pemetaan. Langkah ketiga adalah mengaktifkan fitur stok. Dan langkah terakhir adalah mengaktifkan aturan sinkronisasi dan sinkronisasi stoknya ya. Oke, kita bahas satu-satu bagaimana cara membuat sinkronisasi stok di big seller ya. Yang pertama adalah buat SKU toko ya. Apa sih SKU toko? Pasti banyak yang udah tahu sih SKU toko itu apa. SKU toko adalah ID ya atau kode suatu produk yang digunakan di marketplace ya. Mau di Shopee, Blibli, Lazada, di marketplace apapun ada yang namanya SKU ya. Apapun nama sebutannya di marketplace, semuanya sama fungsinya, yaitu adalah ID yang digunakan. Nah, itu kalau untuk tampilan di big seller itu SKU itu ya kayak gini contohnya. Nah, ini SKU induk sama SKU adalah SKU toko. Gitu. Jadi syarat pertama untuk menggunakan fitur pergudangan adalah harus diisi SKU-nya ya. Mau SKU induk boleh diisi, SKU variasinya juga harus diisi ya. Kalau untuk produk yang ada variasinya. Kalau nggak ada variasinya, nah kita bisa isi SKU induknya. Gitu ya. Nah, nanti SKU ini adalah SKU yang bakal dipakai nanti untuk dihubungkan dengan sistem pergudangan big seller. Gitu. Oke. Nah, setelah SKU toko sudah dibuat, nah kita pelajari dulu apa sih SKU gudang. Jadi SKU gudang ini berbeda ya dengan SKU toko ya. SKU gudang ini fungsinya adalah SKU yang di menu pergudangan big seller ya. Ya di sini di menu pergudangan fungsinya adalah untuk mencatat informasi produk dan mengelola stok produk ya. Nah, contohnya di sini ya, seperti yang dilihat ya. Nah, di sini ada SKU, ini ada nomor SKU adalah SKU gudang kita ya. Kemudian ini judul dan SKU toko. SKU toko ini adalah SKU yang ada di produk ya, yang ada di marketplace kita. Nah, SKU toko yang nanti kalau sebenarnya sudah dihubungkan, SKU toko ini akan tampil di sini. Contohnya kayak gini nih. Nah, dia akan tampil di sini ya kalau sudah dihubungkan. Itu cara penghubungannya juga bisa berbanyak macam ya. Nanti saya jelaskan cara penghubungannya. Nah, ini kita udah tahu kan apa itu SKU toko, lalu SKU gudang. Nah, selanjutnya kita harus lakukan hubungan pemetaan. Nah, di sini apa sih hubungan pemetaan? Nah, hubungan pemetaan itu adalah hubungan yang menghubungkan SKU gudang sama SKU toko kita, gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah dihubungkan, sudah kita lakukan hubungan pemetaan. Nah, kalau sebenarnya ada pesanan memotong stok, maka secara otomatis dia lewat gudang big seller, SKU gudang big seller dulu, lalu baru memotong stok ke marketplace, jadi gitu.
Jadi dia kalau sudah dilakukan hubungan pemetaan, dia nggak langsung ke marketplace ya, dia harus lewat kita punya sistem big seller dulu. Nah gitu. Jadi kalau untuk buat SKU gudang ya, itu ada 4 cara ya. Pertama buat SKU gudang di menu produk, SKU gudang secara manual, import menggunakan Excel ataupun menggunakan pesanan ya secara otomatis ya. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Tapi yang kita mulai dari yang nomor pertama dulu. Jadi SKU gudang di menu produk ya. Jadi di sini kita mau buat SKU gudang dulu. Nah, SKU gudang itu dibuatnya di mana? Kita bisa buat di menu produk, lalu pilih salah satu marketplace, misalnya Shopee ya. Nah, saya mau kasih tahu dulu ya, kalau seandainya mau menggunakan cara ini, ya, nomor SKU di setiap marketplace itu harus sama ya. Ini khusus untuk cara pertama saja. Ini khusus untuk buat SKU menggunakan menu produk saja. Jadi kalau menggunakan cara yang ini, SKU-nya harus sama ya untuk setiap marketplace, untuk produk yang sama. Contohnya kayak gini nih. Ini kan baju kita. Contohnya produk yang ini kan. Baju ini saya punya SKU A001. Nah, ya A001 black M atau ini semua SKU-nya harus sama. Untuk marketplace yang lain juga, untuk produk yang sama ya. Jadi mau dia punya apa? Dia punya variasi juga harus sama persis ya. Kalau kita pakai cara ini. Nah, cara ini sebenarnya lebih sulitnya itu harus samakan SKU-nya untuk setiap marketplace. Tapi enaknya dia akan secara otomatis membuat SKU gudang. Gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kan ada buat SKU gudang ya. Nah, kita langsung aja ya. Kita klik, kita pilih ya. Ya ada 2 cara, bisa buat untuk yang kita pilih dan buat semua. Kalau buat semua dia langsung buat untuk seluruh toko kita ya. Tapi kalau untuk yang dipilih kita harus dicentang dulu gitu. Nah, kita centang dulu, kita buat yang ini aja. Buat yang dipilih ya. Di sini kan ini secara otomatis nih. Nomor SKU langsung terbuat jadi SKU gudang. Jadi dia ambil data dari data produk dibuat jadi SKU gudang gitu. Nah, data stok juga ada ya, segala macam sudah ada. Tinggal kita klik buat. Nah, nanti kalau sudah kita klik buat ya. Nah, di menu pergudangan kita buka di menu pergudangan, lalu kita pilih SKU gudang. Nah, di sini kan langsung muncul dia. Jadi kita lihat dulu loh. Hasilnya ya, kita buat ada 4 variasi. Nah, di sini ada 4 variasi juga, dia akan terbuat jadi SKU gudang terpisah ya. Setiap variasi jadi satu SKU gudang ya. Ini A001 S, Red S, dan yang lain-lain ya. Ini kan. Itu jadinya. Nah, di sini kan kalau kita menggunakan cara ini, kita tidak perlu lagi melakukan hubungan pemetaan karena dia akan secara otomatis dipetakan dengan SKU toko yang kita klik tadi. Jadi nggak perlu lagi. Gitu. Dan di sini sudah langsung terhubung. Nah, selanjutnya kan ini satu toko. Nah, kita mau menghubungkan toko kita yang lain punya produk di SKU gudang yang sama. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu makanya saya bilang harus nama SKU tokonya sama. Contohnya kita punya produk yang sama di Lazada ya. Saya kasih buka dulu. Nah, di sini kan Lazada kan. Nama produknya. Yang sama nih. Saya punya sudah siap untuk SKU yang sama. Jadi sistemnya tuh kayak gini nih. Contohnya kayak gini. Nah, saya punya 2 produk. Kita ambil salah satu variasi baju merah S ya. Nah, SKU tokonya sama.
Nah, untuk yang pertama, kalau seandainya SKU gudangnya belum ada, dia akan membuat SKU gudang lalu melakukan hubungan pemetaan di pemetaan. Nah, seandainya kalau kita melakukan untuk yang kedua, jika nama SKU ini, toko ini telah ada di SKU gudang, dia akan secara otomatis melakukan hubungan pemetaan saja. Jadi dia tidak akan membuat SKU gudang yang sama gitu, nggak akan bisa ya. Jadi dia langsung otomatis dihubungin aja ke SKU gudang yang sama. Nah, kita balik ke lapangan ya. Nah, contohnya yang ini kan. Di sini kan kita punya di toko kita yang di Lazada. Nah, kita punya SKU yang sama kan. Nah, kita sudah punya SKU yang sama, kita tinggal klik aja buat SKU gudang. Gitu. Kita pilih, lalu buat yang dipilih kan. Lalu kita klik buat. Gitu. Nah, nanti kita lihat di sini kan. Oke. Oh, ya. Salah. Artinya yang ini harusnya. Oke. Kita buat ini pilih. Nah, jadi di gudang kita, nah untuk nama SKU yang sama ya, nah dia secara otomatis akan jadi satu, dihubungkan di satu SKU gudang. Nah contohnya ini kan nggak sama kan, dia pakai hitam kan, pakai bahasa Indonesia kan, yang ini pakai bahasa Inggris. Jadi yang dia akan dihubungkan ke nama SKU yang sama. Kalau nama SKU ini belum ada, dia akan buat SKU baru gitu. Nah, jadi kita nggak perlu susah lagi buat. Nah itu cara pertama untuk buat SKU gudang sama hubungan pemetaannya. Gitu. Nah, setelah kita hubungkan, ada beberapa cara lagi untuk menambahkan SKU toko ya. Nah, cara menambahkannya itu ada yang namanya penambahan manual. Kita bisa tambahkan SKU gudang di sini. Kita klik aja tambahkan SKU tunggal. Nah, di sini kita bisa tulis sendiri secara manual nomor SKU-nya, judulnya, itu judul produk kita apa, lalu kategorinya boleh dipilih, kalau nggak ada nggak usah, juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada namanya hubungan pemetaan. Di sini kita bisa tambahkan hubungan pemetaannya. Nah, sebenarnya lihat kan di sini ada beberapa produk yang tidak ada SKU-nya. Dia nggak akan bisa dipetakan. Jadi harus ada SKU-nya baru bisa dipetakan. Nah, misalnya kita pilih produk yang ingin dipetakan gitu. Dari klik konfirmasi, udah langsung bisa ditambahkan, lalu klik simpan gitu. Lalu klik simpan. Dia akan terbuat. Nah, kalau seandainya masih mau nambahkan hubungan pemetaan, kita belum tambahkan lagi, kita bisa klik di sini. Di sini ada yang namanya kayak ini apa, rantai ini ya. Nah, kita boleh klik di sini. Klik di sini juga bisa langsung ditambahkan hubungan pemetaannya gitu. Itu cara kedua ya, menambahkan hubungan pemetaan dengan secara manual ya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan Excel ya. Nah, penggunaan Excel gimana? Kita lihat di sini ya. Import menggunakan Excel atau Excel. Di sini ada import SKU gudang dan import hubungan pemetaan. Jadi dia ada dua macam tabel Excel ya. Yang pertama untuk buat SKU gudangnya, yang kedua untuk hubungkan pemetaan. Jadi, nah, dua-duanya harus dilakukan ya. Misalnya kalau SKU gudangnya belum ada, kita buat dulu. Kita unduh template-nya. Nah, di sini bisa kita langsung isi aja.
template-nya. Itu di sini kita tinggal isi aja nomor SKU dan judulnya, stoknya dan yang lainnya. Setelah diisi, kita tinggal klik di sini untuk upload dan konfirmasi, udah langsung bisa kita tambahkan nomor SKU gudangnya ya. Nah, lalu gimana cara hubungin pemetaannya? Nah, hubungan pemetaannya kita bisa gunakan namanya import hubungan pemetaan. Dia punya template agak berbeda ya. Nih, kita lihat ya. Nah, dia ada di sini ada nomor SKU gudang, nama panggilan toko dan nomor SKU toko. Jadi di sini kita masukkan satu-satu. Nomor SKU toko itu nomor untuk SKU yang ada di toko kita ya. Nah, nama panggilan toko itu adalah nama yang ada di toko kita. Contohnya salah satu di sini. Misalnya toko kita yang ini, kita tinggal copy, masukin aja. Gitu. Terus SKU tokonya misalnya berapa, tinggal dimasukin. Dan nomor SKU gudang yang kita buat dulu. Jadi nomor SKU gudangnya harus dibuat dulu gitu, baru bisa dihubungkan menggunakan tabel ini. Nah, itu ya. Itu menggunakan tabel. Nah, kemudian ada satu lagi, misalnya. Satu lagi caranya itu gimana caranya? Itu ada di pengaturan kita. Lalu kita bisa pilih di pengaturan stok ya. Nah, di sini ada yang namanya membuat SKU gudang secara otomatis. Jadi seandainya kalau kita aktifkan ini, dia akan membuat SKU gudang secara otomatis untuk pesanan yang ada di big seller ya. Jadi ada pesanan akan secara otomatis membuat SKU gudangnya. Gitu. Tapi harus diaktifkan dulu baru bisa ya. Nah, oke, kita sudah bahas untuk langkah pertama dan langkah kedua ya, buat SKU toko dan buat SKU gudang dan hubungan pemetaannya. Nah, langkah ketiga adalah kita harus mengaktifkan fitur stok. Fitur stok ya. Nah, jadi fitur stok ini sebelum kita aktifkan fitur stok, kita harus tahu dulu. Jadi kita harus kalau kita mau menggunakan fitur sinkronisasi stok dari big seller. Yang pertama kita harus memproses pesanan di big seller ya. Terus kita harus mengaktifkan fitur stok. Nah, mengaktifkan fitur stoknya di mana? Kita bisa aktifkan di sini. Jadi di pengaturan, pilih di stok, lalu pilih fitur stok gitu. Nah, ini harus diaktifkan dulu. Tapi sebelum kita mengaktifkan fitur stok ini, kalau kita masih ada pesanan, ada sebaiknya kita proses dulu pesanannya ya. Jadi tidak mengganggu pesanan, karena seandainya kalau kita hidupkan fitur stok ini, seluruh pesanan itu harus melalui sistem pergudangan big seller dulu, baru bisa diproses gitu. Kalau sudah dihidupin ya. Jadi makanya ada pesanan yang masih belum selesai, kita selesaiin dulu. Sudah sampai di pick up prosesnya, nah itu boleh dihidupin gitu. Fitur stoknya gitu. Nah, sekarang sudah dihidupkan fitur stok, itu sisa langkah terakhir ya. Langkah terakhirnya adalah mengaktifkan aturan sinkronisasi. Nah, jadi aturan sinkronisasi itu di mana punya, kita bisa lihat di menu pergudangan, lalu kita pilih sinkronisasi stok. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, kita bisa tambahkan dulu aturan sinkronisasinya. Nah, aturan sinkronisasinya terserah namanya apa aja boleh. Contohnya, lalu kita bisa pilih SKU gudang yang kita ingin sinkronisasikan. Contohnya yang ini, yang kita tadi baru buat ya,
produknya. Lalu pilih gudangnya. Kalau kita punya gudang yang lebih dari satu ya. Kalau nggak ada, kita pilih aja yang ada. Terus sinkronisasi tokonya. Ini sebenarnya kalau kita mau pilih semua juga nggak apa-apa sih dimasukin ke dalam satu aturan. Nggak akan menjadi masalah ya. Kalau mau dipisah jadi beberapa aturan yang berbeda juga nggak apa-apa. Itu tergantung sendiri-sendiri ya, mau enaknya gimana. Nah, lalu di sini ada 3 macam lagi, yang namanya ambang stok, toko prioritas, dan persentase sinkronisasi. Saya akan bahas satu-satu ya. Ambang stok ini apa jadinya? Jadi ambang stok ini fungsinya untuk mencegah yang namanya kelebihan penjualan. Karena kita punya stok dibagi untuk ke marketplace yang banyak gitu kan. Jadi ada kemungkinan bisa yang namanya tuh overselling ya, atau namanya tuh kelebihan penjualan. Jadi masih ada pesanan tapi stok kita sudah habis gitu. Nah, untuk mencegah hal tersebut kita bisa gunakan yang namanya ambang stok. Jadi kita bisa atur di sini saat stok di bawah berapa, misalnya kita klik 5. Nah, semua stok di toko akan menjadi 0. Nah, kalau menjadi 0 otomatis tidak akan ada bisa yang namanya pesanan baru lagi yang masuk. Jadi tapi pesanan yang sudah ada itu masih bisa diproses, cuma pesanan baru aja yang nggak bisa diproses lagi gitu. Nah, jadi contohnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi sebagai contoh ambang stok itu gini, kita tentukan ya. Kalau seandainya ambang stoknya 5, sebenarnya kalau stok di SKU gudang, jadi dia lihat yang di SKU gudang ya. Stok yang di SKU gudang itu 4 gitu. Kan di bawah 5 ya. Nah, otomatis semua toko kita yang dihubungkan dengan SKU gudang ini akan menjadi 0 gitu. Jadi itu fungsi dari ambang stok. Kemudian dia ada namanya toko prioritas ya. Nah, di sini toko prioritas itu hampir sama dengan ambang stok. Akan tapi mungkin ada beberapa toko yang kita utamakan ya untuk keperluannya. Jadi seandainya kalau stok di salah satu, kalau stok sudah mencapai dengan titik aman yang kita tentukan, kan secara otomatis membuat stok yang lain, toko kita yang lain jadi 0. Contohnya kayak gini, kita membuat stok amannya 20 produk ya. Lalu di SKU gudang kita stoknya tinggal sisa 15. Artinya di bawah stok aman toko prioritas kan. Nah, secara otomatis toko prioritas kita tetap stoknya ya. Akan tapi toko kita yang lain akan menjadi 0 gitu. Nah, itu fungsi dari toko prioritas. Lalu di sini ada namanya persentase sinkronisasi. Ini fungsinya untuk menunjukkan aja sih. Jadi stok kita di gudang berapa, kita dapat menunjukkannya ke marketplace itu berapa gitu. Nah, kita bisa contohnya kalau kita tulis 100%, dia kan secara otomatis stok di gudang kita 200 contohnya. Nah, di Shopee juga jadi 200. Nah, kalau kita tetapkan 80%, stok kita di gudang 20%. Tapi stok kita di Shopee akan menjadi 160. Dan begitu pun dengan toko kita yang lain. Jadi ini fungsi dari persentase sinkronisasi ya. Nah, ini boleh diaktifkan dan boleh juga nggak usah dipakai juga nggak masalah sih. Semuanya tergantung kebutuhan saja sih. Nah, sudah selesai, kita klik simpan. Nah, setelah kita buat aturan sinkronisasinya, itu biasanya ada beberapa produk yang langsung bisa tersinkronisasi ya. Nah, kalau seandainya belum tersinkronisasi, kita bisa klik yang namanya sinkronisasi sekarang gitu.
Jadi dia akan tersinkronisasi langsung gitu. Nah, untuk pos kita jadi sekarang sudah produk kita sudah tersinkronisasi nih, tapi kita kan nggak tahu beneran nggak sih tersinkronisasi. Nah, kita bisa cek di sini di pergudangan, lalu kita pilih riwayat sinkronisasi. Jadi kita bisa cek di sini. Nah, semua proses sinkronisasi akan tercatat di sini ya. Jadi nggak perlu khawatir. Misalnya contohnya kita bisa lihat ya. Nah, di sini ada pergerakan ya. Nah, misalnya kalau nggak ada di sini, ada kemungkinan nggak tersinkronisasi produknya. Gitu. Dan adapun dia status sinkronisasinya berhasil dan gagal. Jadi kalau sebenarnya gagal, di sini biasanya ada beberapa penyebab sih gagal sinkronisasinya. Yang pertama ada kemungkinan otorisasi produk, otorisasi toko kita itu kedaluarsa ya. Jadi kita harus sinkronisasi ulang. Nah, itu penyebab gagal salah satunya. Nah, ada yang kedua, ada kemungkinan kita membuat suatu promo toko yang mengunci stok. Jadi kita nggak bisa gerakin stok. Jadi otomatis stok tersebut akan gagal diperbarui. Nah, gitu ya. Ada berapa banyak. Yang jelas dia akan terlihat di sini gitu. Kalau gagal ataupun berhasil gitu. Nah, misalnya kalau seandainya kok saya sudah melakukan semua buat SKU gudang, melakukan membuat aturan sinkronisasi, tapi aku punya stok nggak ada di riwayat sinkronisasi. Nah, kalau seandainya masih nggak ada di sini, ada kemungkinan ada kesalahan ya. Nah, kesalahannya ada di mana? Ada kemungkinan SKU gudangnya belum dilakukan hubungan pemetaan. Ada kemungkinan juga sinkronisasi stoknya belum dibuat gitu, aturan sinkronisasinya belum dibuat. Jadi ada banyak kemungkinan ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Kalau seandainya mau ngecek hubungan pemetaannya, kita bisa klik di sini di pergudangan, lalu pilih hubungan pemetaan SKU gitu. Nah, di sini bisa kita lihat semua hubungan pemetaan di seluruh toko. Nah, kita bisa lihat dulu yang mana yang belum. Nah, di sini kan ada yang namanya sudah dihubungkan dan belum dihubungkan gitu. Kita bisa cek aja satu-satu. Nah, yang belum dihubungkan di sini ada kelihatan semua di toko. Jadi kalau belum terhubung itu ada kemungkinan kita nggak kelihatan atau kelewatan ya. Tahu juga. Nah, kita bisa langsung ditambahin di sini. Otomatis kita klik di sini bisa langsung ditambahkan gitu. Gitu. Kita bisa cek di sini kan. Nah, kalau sudah dihubungkan di sini bisa juga terlihat gitu. Di sini. Semuanya bisa terlihat. Lalu seandainya kalau kita mau nambah stok, gimana sih mau nambah stok? Nah, jadi kalau seandainya kita sudah menghidupkan fitur pergudangan, nambah stok nggak bisa lewat produk lagi, nggak bisa lewat marketplace lagi ya. Nambah stok harus lewat fitur pergudangan. Jadi dia sistemnya tidak akan bisa dari marketplace ke penjualan SKU gudang, dia nggak akan bisa gitu ya. Jadi dia harus dari pergudangan ke marketplace gitu ya. Jadi dari pergudangan membawahi ke marketplace. Jadi kalau mau nambahin stok gimana? Nah, di sini kita juga jangan khawatir, kita ada nambahin stok ya. Nambahin stoknya gimana? Kita bisa nambahin stok melalui pengolahan stok ya. Di sini ada yang namanya penambahan stok dan pengurangan stok. Selain itu juga bisa menggunakan penghitungan stok ya. Nah, kedua ini kegunaannya bisa saya jelaskan juga sebentar. Nah, kita klik penambahan stok. Nah, kita bisa langsung tambahkan stok ya. Nah, contohnya kita nambahin stok untuk kita bisa pilih di sini SKU gudangnya, atau kita bisa tulis di sini juga boleh SKU gudangnya. Nah, kita pilih SKU gudang yang kita mau tambahkan stoknya ya. Nah, contohnya produk yang baru kita buat tadi.
Nah, kita bisa tambahkan langsung di sini. Kita klik konfirmasi. Nah, di sini kita bisa pilih jumlahnya berapa, mau tambahnya berapa banyak gitu. Nah, kalau sebenarnya kita sudah atur aturan sinkronisasinya kita sudah buat, semuanya udah buat, kita tinggal nambahin stok, dia langsung otomatis memperbarui stok untuk setiap marketplace ya. Dia langsung bisa memperbarui ke semuanya gitu. Yang ke SKU gudang yang sudah kita hubungkan dengan SKU tokonya, semuanya langsung diperbarui gitu. Nah, kita klik konfirmasi. Nah, kalau sudah di sini sudah kita tambahkan, dia akan ada di riwayat sinkronisasi gitu. Ya, akan ada di sini tercatat gitu. Nah, itu untuk penambahan stoknya ya. Nah, selain itu, dia ada yang namanya fitur penghitungan stok. Jadi, fitur penghitungan stok ini hampir sama dengan menambahkan atau ngurangin, tapi perbedaannya itu tuh di sini kita bisa nambahkan atau mengurangkan secara bersamaan gitu. Enggak kayak di penambahan dan pengurangan stok ya, dia cuma bisa salah satu aja. Nah, tapi kalau di sini kita bisa nambah atau kurang. Jadi penghitungan stok ini fungsinya sebagai kita misalnya ada pengecekan total stok di gudang itu mingguan ataupun bulanan gitu. Nah, ini fungsinya. Jadi di sini kita bisa tambahkan tugas penghitungan. Lalu kita buat dulu, kita pilih SKU gudang yang kita inginkan. Nah, di sini kita ada beberapa cara. Kita bisa berdasarkan SKU gudang, berdasarkan nomor rak ataupun berdasarkan gudang. Jadi kalau berdasarkan gudang, kita tinggal pilih gudangnya. Nah, dia secara otomatis buat untuk seluruh SKU gudangnya. Nah, kalau sebenarnya kita mau hitung untuk beberapa SKU gudang saja, kita tinggal pilih di sini. Nah, kita langsung bisa pilih gitu. Nah, kita klik buat SKU gudangnya. Nah, di sini kita boleh pilih mulai penghitungan. Di sini kita tinggal tambahin aja atau kurangin, misalnya kalau sudah kita hitung produk kita di gudang itu berapa, kita tambahin kurangin. Ya, kita klik akhirin penghitungan. Kalau kita klik simpan ya, dia stoknya belum nambah. Jadi sebenarnya kita mau simpan dulu nih, nanti baru lanjut lagi hitung ya. Nah, itu bisa kok. Iya. Ada yang mau nanya ya, Pak? Oh, oke. Kalau ada yang mau nanya langsung aja nggak apa-apa ya, boleh ya. Nah, klik simpan di sini. Nah, jadi di sini kita bisa menambahkan, kalau seandainya kalau kita rasa gudang kita jauh ya, atau sulit nambahin. Nah, kita bisa cetak daftar penghitungannya. Jadi kita cetak dulu daftar penghitungannya. Nah, di sini kan masih ada kosong-kosong nih, kita belum hitung misalnya kan. Kita boleh catat dulu tangan, lalu baru kita tulis lagi gitu, kita lanjut lagi tulis di sini, bisa dilanjutin gitu. Nah, kalau seandainya sudah selesai, kita klik akhiri penghitungannya. Oh ya, selain itu, kalau seandainya kita selain menggunakan masukkan data secara langsung di sini, kita juga bisa menggunakan tabel Excel ya. Kalau lebih suka pakai tabel Excel juga boleh, bisa langsung ditambahin di sini, bisa impor. Nah, kalau sudah selesai, kita klik akhiri penghitungan aja. Kalau sudah diakhirin, stoknya langsung nambah gitu ya. Langsung nambah secara otomatis gitu. Oke, itu untuk pergudangan ya. Nah, untuk yang lain, pergudangan masih ada banyak lagi sih beberapa fitur lainnya, tapi saya tidak akan menjelaskan lagi di sini karena
yang lain kayaknya lebih mudah sih untuk. Nah, di sini jadi ada rincian stok. Rincian stok itu bisa kita lihat total stok, seluruh stok kita itu berapa banyak, itu bisa dilihat di sini ya. Kemudian ada yang namanya nomor rak. Nah, di sini kalau sebenarnya kita punya gudang lebih besar, kita boleh pakai nomor rak gitu. Jadi bisa tercatat kan nomor rak berapa. Jadi untuk pencarian produk juga lebih mudah gitu. Kita bisa tambahkan nomor raknya. Nah, juga bisa import melalui tabel Excel gitu ya. Nah, itu untuk rak gitu ya. Kemudian ada pemindahan. Jadi pemindahan ini fungsinya kalau kita punya gudang lebih dari satu ya. Kita punya gudang lebih dari satu, nah kita bisa menggunakan yang namanya pemindahan gitu. Jadi fungsinya untuk memindahkan stok kita dari gudang yang satu ke gudang lain. Cara penambahannya juga sama. Di sini kita bisa klik tambahkan penambahan. Nah, nanti dia akan masuk ke daftar pemindahan. Nanti kita tinggal terima aja, udah langsung masuk ke stok di gudang yang lain gitu. Di sini juga ada daftar pembelian. Nah, daftar pembelian ini akan berhubung dengan pembelian gitu. Jadi di sini ada pembelian juga. Kita bisa tambahkan pesanan pembelian kalau seandainya kita reseller kan, kita mau beli dulu produk dari tempat lain gitu. Dari kita punya supplier kan, kita bisa tambahkan dulu di sini. Nah, di sini ada tambahan pembeliannya, bisa pilih gudang, terus mata uangnya, lalu ongkos kirimnya berapa gitu. Nanti ongkos kirimnya juga bisa ditambahkan jadi apa namanya itu harga modal ya. Terus nomor resinya berapa, siapa pemasoknya, itu harus dibuat dulu ya. Dan yang lain gitu. Kita bisa pilih SKU-nya, misalnya contohnya barang produk yang mana yang mau kita impor gitu. Jumlah pembeliannya berapa banyak, terus harga satuannya berapa. Di situ nanti bisa nambah harga modalnya gitu. Terus jumlah mode pembagian biaya, di sini ada pilihan harga sama jumlah ya. Dia bisa berdasarkan jumlah ataupun berdasarkan harga dari produk ya. Setelah selesai bisa kita klik simpan. Jadi sebenarnya pembelian itu hampir sama dengan penambahan stok. Perbedaannya kalau kita menggunakan pembelian itu ada namanya harga modal. Jadi kalau seandainya kita mau menggunakan mencatat harga modal, di sini kita bisa catat nih harga modalnya gitu di Big Seller. Bisa ditambahin harga modalnya. Tapi kalau nggak mau pakai juga nggak usah, nggak apa-apa. Bisa juga langsung ditambahin stok aja, penambahan stok. Gitu. Itu aja sih. Oke, untuk fitur gudangan juga udah selesai sih. Mas, kalau ada yang masih kurang jelas, boleh langsung ditanyain aja. Ada yang masih kurang jelas nggak? Kak Irfan mau bertanya ya? Atau gimana? Boleh aja langsung ngomong juga nggak apa-apa, atau mau chat juga boleh.
Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhirin aja sesi pelatihan hari ini ya. Kalau sebenarnya masih kurang jelas juga boleh ditanyakan langsung di grup WhatsApp kita ya. Nah, kalau cara nambahin, ya makasih, ya sama-sama Kak Ria ya. Kalau seandainya masih kurang jelas, boleh masuk ke grup WhatsApp kita atau grup Telegram juga bisa ya. Bisa hubungi kita di WhatsApp, Facebook, Telegram, itu bisa pilih semua, tinggal masuk aja, pilih, lalu masuk ke grup, bergabung ke grup chat. Di sana ada berapa kita punya CS yang bisa membantu, gitu ya. Kalau seandainya masih kurang pertanyaan. Oke, sampai sini aja pelatihan. Semoga materi hari ini bisa membantu teman-teman untuk melakukan penjualan. Sampai jumpa dan terima kasih.